Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Nevia, yang bekerja di sebuah peternakan milik seorang janda bernama Agnes, yang berada di daerah terpencil. Tetapi pada saat itu, terdapat mobil putih yang berhenti di rumahnya, karena sekarang rumah ini kedatangan penghuni baru yang bernama Freya, yang Agnes sendiri telah mempekerjakannya di sini, dan tak lupa memberikan peraturan yang ada. Hi, nice to meet you, I'm Freya. Agnes pun menempatkan Freya sekamar bersama Nevia, tetapi Nevia sendiri tampaknya tak terlalu bahagia dengan kedatangannya kemari, sehingga Nevia sedikit acuh padanya. Namun Freya lebih dulu mencoba mengawali untuk perkenalannya ini, dan dari sedikit obrolannya itu, diketahui Nevia memang berasal dari keluarga kurang mampu di sebuah desa, sementara Freya sendiri berasal dari keluarga kaya raya di kotanya. Namun kita tak tahu, apa yang membuat mereka berdua memilih bekerja kemari, seolah-olah ada sesuatu hal buruk yang mereka sembunyikan. No, I don't think Agnes. Okay. Mereka melakukan aktivitasnya di rumah ini layaknya seorang ART. Namun ketika Nevia melihat burung gagak yang sekarat, entah tiba-tiba dirinya memiliki insting untuk membunuh gagak tersebut. Nevia yang kembali ke kamarnya, melihat Freya yang sedang membuka laptopnya. Tetapi langsung dia menutupnya, yang dirinya mengaku merindukan keluarganya, yang memang saat ini terdapat masalah pada keluarganya, sehingga membuatnya ingin menjauh dari mereka. Berbeda dengan Nevia, yang dirinya memiliki masa lalu buruk ketika masih kecil, yang hal itu hingga sekarang dirinya tak pernah bisa melupakannya, bahkan mungkin menjadi trauma yang berat baginya. Dari traumanya itu, terkadang Nevia sedikit merasakan sesuatu yang hadir mengawasi dirinya dimanapun ia berada. Namun ia berupaya untuk membiasakan hal itu, karena dirinya kini memiliki Freya yang selalu ada di sisinya, melakukan semua aktivitasnya secara bersama-sama, sehingga lambat laun, mereka berdua pun semakin akrab, dan tidak ada lagi kecanggungan antar mereka. Agnes pun mengapresiasi kerja keras Nevia selama di rumah ini, namun dirinya menyarankan untuk mencari tempat yang lebih baik untuk nasib kedepannya, meskipun Nevia sendiri mengaku sangat senang kerja di rumah ini seterusnya. Don't get stuck here. I'm used to being alone. Tetapi pada suatu ketika, Nevia melihat mobil sedan putih yang melintas di halamannya, dan saat ia berada di dalam, tak sengaja melihat Agnes tampak sedang memarahi Freya yang tak becus bekerja di sini, sehingga Agnes pun langsung memecatnya begitu saja. Nevia yang mengetahuinya pun sedikit terkejut dengan apa yang telah terjadi, apalagi Freya sendiri merasa bukan bidangnya bekerja di sini, yang mungkin dirinya lebih cocok hidup bergaul sebagai anak kota, dan tak seharusnya dirinya berada di sini. Do you want to leave? It'll be an adventure. Nevia yang sudah mulai nyaman dengan keberadaan Freya, tentunya sangat berat dengan perpisahan ini, sehingga di saat itu juga, ia pun memutuskan untuk ikut pergi bersamanya. Bagi Nevia sendiri, alasan mengapa dirinya bisa bertahan untuk bekerja di sini, karena rumah ini mengingatkan rumah masa kecilnya, namun kenangan buruknya itu justru membuatnya tak nyaman. Oleh karena itulah, dengan dirinya pergi dari rumah ini, mungkin bisa menghilangkan ingatan masa lalu buruknya itu, dan berharap ia bisa melupakannya. Somewhere nearby we could go. Mereka berdua pun bersama-sama nekat kabur dari rumah ini tanpa izin dengan Agnes, dan mereka pun akan pergi bersama dengan mobil milik Freya. Di sini Nevia sekilas teringat dengan ceramah dari pendeta gereja pada saat masa kecilnya, yang dimana pendeta itu menasehati pada jamaahnya, untuk jangan pernah pergi jauh dari rumah tempat kita berlindung, hanya karena tak nyaman dengan orang di sekitarnya, karena sesungguhnya dunia luar akan lebih kejam, dan berpotensi bertemu dengan orang yang lebih buruk dari apa yang kita kira. Semenjak kedua orang tuanya tiada, Nevia memang lebih memilih untuk menjauh untuk mencari ketenangan batinnya ini dari segala masa lalu buruknya itu, dan ia tetap akan percaya dengan keputusannya ini. Mereka berhenti sejenak sambil mengisi bensin mobilnya, dan Nevia pun bertanya pada Freya tentang kemana tujuan mereka selanjutnya.
Freya sendiri juga tak tahu, yang mungkin mereka bisa terus mengikuti jalan hingga mendapatkan tempat menetap yang lebih baik. Untuk sementara waktu, Freya mengajak Nevia untuk tinggal di dalam trailernya ini, sembari mereka bisa ke tempat manapun untuk bersenang-senang, karena dirinya saat ini sedang ingin istirahat dari bekerja, dan untuk uang kesehariannya Nevia tak perlu khawatir, karena dirinya punya tabungan uangnya di ATM hingga sebulan. Nevia sendiri selama ini tak pernah keluar jalan-jalan ke tempat yang jauh, maka ia pun setuju dengan ajakan Freya ke tempat manapun. If I work anywhere but for a couple months, Yeah, Freya, I go up to the mountains. Di sini perjalanan mereka kebetulan mengarah ke pantai, sehingga mereka pun memutuskan untuk menetap sementara waktu di sini, dan mulai menata barang-barangnya. Pantai ini memang cukup banyak dihampiri berbagai pengunjung, dan sebagian dari mereka juga menetap di sini sama seperti mereka. Lalu mereka berdua dihampiri oleh pria tak dikenalnya, bermaksud untuk berkenalan. Pria itu bernama Tyler, dan kebetulan dirinya melihat mereka berdua tampaknya pengunjung baru yang menetap di sini, dan ia pun menawari mereka untuk berkumpul bersama dengan pengunjung lainnya di depan api unggun nanti malam. Stuff that keeps you up at night. all the stranger existential. Malam pun tiba, semua penduduk di sana berkumpul mengelilingi api unggun, dan Nevia sendiri melihat Freya yang tampaknya mulai akrab dengan Tyler. Pagi pun tiba, yang di sana Freya lebih dulu bangun, setelah semalaman dia bermesraan dengan Tyler. Karena kemesraannya belum puas, kali ini Tyler datang mengajak mereka untuk nongkrong bersama di pinggir pantai, dan Freya tentu menerima ajakannya dengan bahagia. Melihat Tyler yang memberikan bir pada Freya, membuat Nevia pun juga teringat dengan apa yang dilakukan di gereja sama persis dengannya. Seolah-olah Nevia mendapatkan panggilan dari batinnya, membuat dirinya pun seketika itu berjalan menuju ke laut tanpa menyadarinya. Ia pun terbangun dari pingsannya, dalam kondisi hari yang telah berganti malam, dan Freya sendiri tampaknya baru kembali pulang, setelah seharian bermesraan dengan Tyler. Menurutnya semenjak Freya mengenal Tyler, dia kini mulai berubah, dan lebih memilih menghabiskan waktunya bersama Tyler dibandingkan dirinya. You know it yourself. We should do something tomorrow. Okay. Tetapi kali ini Freya menghabiskan waktunya bersama Nevia dengan berenang, meskipun Nevia sendiri lebih memilih untuk duduk saja melihatnya. I'm holding on to that. Get wet, Freya. Ketika Freya tak kembali ke permukaan, membuat Nevia pun panik seketika itu juga. Pada saat dirinya akan bilas badannya, ia merasa ada seseorang yang mengintainya, hingga timbullah rasa ketakutan dan kecemasan pada dirinya, dan momen ini kembali mengingatkan dirinya, ketika ia mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari para biarawati. Lalu Freya pun datang menghampirinya, yang dirinya melihat kondisi pikiran Nevia tak baik-baik saja. Untuk itu, Freya pun meminta maaf atas ketidakpekaan dirinya, sehingga ia pun kali ini akan lebih peduli pada waktunya bersama Nevia. Mereka berdua menuju ke karnaval musim panas, yang lokasinya tak jauh dari pantai, dan disinilah mereka mulai menghabiskan waktunya bersenang-senang bersama. Nevia mengungkapkan kebahagiaannya kali ini, karena selama hidupnya, dirinya belum pernah bersenang-senang oleh siapapun di desanya, dan Nevia pun berterima kasih pada Freya atas waktunya tersebut. Namun lagi-lagi semua berubah, ketika Tyler kembali menemukan mereka, dan bermaksud untuk mengajak Freya untuk bermain suatu wahana bersamanya. Freya tentu sangat senang, sehingga ia meminta Nevia untuk menunggunya sebentar di sini. Justru kesendiriannya ini membuat Nevia mulai ketakutan, dan terbayang-bayang dengan sesuatu yang mengerikan.
Karena merasa gabut di trailernya sendirian, Nevia mencoba mencari sesuatu di dalamnya, dan menemukan sebuah flash disk yang sebelumnya dirahasiakan oleh Freya. Ia pun mencoba memeriksa isi flash disk itu di laptop Freya, yang di sana terdapat suatu rekaman dari Freya di tempat kerjanya, yang dimana Freya melakukan bercocok tanam dengan bosnya, hanya demi sebuah jabatan dan gaji lebih tinggi di perusahaannya. Momen itu kembali mengingatkan Nevia yang justru pernah mendapatkan hal serupa dari pendeta itu dulunya, dengan iming-imingan mendapatkan doa kesejahteraan bagi hidupnya. Serve the cause in other ways. Beberapa saat kemudian, Freya kembali pulang, dan Nevia mencoba bertanya padanya, apakah tugas wanita itu menjadi pelayan pria? Freya pun menjawabnya benar, jika kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dari pria itu. Freya juga menceritakan tentang hubungan sosialnya yang memang lagi buruk, sehingga ibunya yang sayang padanya meminta Freya untuk berkelana mencari tempat untuk kesendiriannya itu, agar tak terlalu dimanfaatkan oleh orang lain. Hal itu membuat Nevia pun teringat dengan kebaikan ibunya, yang juga sangat sayang padanya. Ibunya juga pernah menasehatinya untuk tak pernah menjadi pendendam dengan siapapun yang mengecewakannya, sehingga ia berupaya untuk tetap menjadi seorang yang pemaaf bagi siapapun yang mengecewakannya. Selama kesehariannya ini, mereka berdua kembali menghabiskan waktunya bersama, yang terkadang Nevia juga merasa sedikit sakit hati pada Freya, yang sering meninggalkan dirinya di saat kebahagiaannya ini demi Tyler. Namun bagi Freya, Nevia tetap sahabat yang baik baginya, sehingga ia berharap Nevia bisa terus ada bersamanya. Kali ini Freya mengajak Nevia untuk mengunjungi menara mercusuar yang tak jauh dari pantai. Namun Nevia sendiri justru menolaknya, tetapi Freya mencoba memaksanya, bahwa Nevia pasti senang berada di sana. Freya pun mencoba bertanya, apakah ada sesuatu yang Nevia sembunyikan selama ini, sehingga membuat Nevia kini sedikit menjauh darinya. I feel like you're hiding something. I'm tired of feeling like I don't know. Nevia pun langsung meluapkan kekesalannya itu pada Freya yang tak peka atau amnesia dengan kesalahannya itu, bahwa selama ini Freya sering mengabaikan dirinya hanya demi Tyler saja, sehingga Nevia meminta Freya untuk tak usah merasa menjadi pahlawan baginya. If anything, it just makes it worse. What happened? Dari sini hubungan persahabatan mereka berdua pun kini mulai renggang, yang bagi Freya, ini hanyalah sebuah kesalahpahaman saja, padahal dirinya sebenarnya masih sangat peduli dengannya. Terlebih juga, Freya juga menceritakan rekaman di flash disknya pada Tyler, bahwa rekaman itu sebenarnya berasal dari rekan kerjanya yang memang pada saat itu diperkaos oleh bosnya, dan ia sengaja merekamnya untuk dijadikan bukti kejahatan dari bosnya itu. Ia sebenarnya ingin melaporkan kejahatannya itu pada polisi, namun ia khawatir dirinya justru akan menjadi ancaman kejahatannya juga. Maka dari itu, Freya hanya bisa menyimpannya saja, dan seringkali mendengarkan rekaman itu, sebagai bentuk rasa kepeduliannya pada penderitaan paksa yang dirasakan oleh korbannya. Nevia sendiri kini hanya termenung sendirian atas kekecewaannya itu, yang dirinya pun mulai kembali teringat dengan masa lalunya, ketika kawan masa kecilnya bernama Lucy, datang menghampirinya untuk mengajaknya mencari tempat tinggal yang baru, karena mereka tak seharusnya berada di sini terus. We don't belong here. Beberapa hari ini mereka berdua memang tak saling berbicara, dan Freya sendiri hanya menghabiskan waktunya dengan Tyler. Namun makin lama, mereka berdua mulai menyadari bahwa perselisihan ini tak seharusnya terus berlarut-larut dalam kekecewaan, sehingga mereka berdua pun saling meminta maaf atas kesalahannya masing-masing. You were right, I've been such a bitch. So does that mean you're gonna maybe reconsider? Di sini Freya akhirnya menceritakan tentang rekaman wanita di flash disknya pada Nevia, bahwa pelaku dari perkaosan itu sebenarnya ayahnya sendiri, dan ketika ibunya mengetahuinya, ibunya pun langsung meninggalkannya, yang membuat ayahnya pun tak terima, dan timbullah perselisihan dari keluarganya itu. Dari permasalahan itulah, akhirnya ibunya menyuruh Freya untuk pergi berkelana mencari tempat tinggal yang baru, agar Freya tak terkena imbas dari kelakuan bejat ayahnya. Nevia tentu sangat menyayangkan perbuatan ayah Freya yang membuatnya seperti ini. Namun Freya tak ingin terlalu stres memikirkannya, karena dirinya kini berharap bisa selalu menjadi kepribadian yang tenang, dan selalu menjadi kawan yang terbaik untuk Nevia. I'm sorry. Karena Freya kini mencoba lebih mementingkan sahabatnya, ia pun berpamitan pada Tyler, bahwa hubungan ini tak bisa dilanjutkan terus,
karena ia akan terus bersama dengan Nevia kemanapun akan pergi. Tyler pun mencoba merayunya, bahwa dirinya bisa memberikan hidup yang jauh lebih baik baginya, karena ia justru akan selalu ada untuk Freya dalam rasa cintanya ini. Already made up. Just take that. Sementara Nevia yang sedang sendirian, seketika itu melihat ingatan yang diduga dari masa depannya, yang tampaknya dirinya sehabis membunuh seseorang dengan kejam. Freya yang telah kembali ke trailernya, melihat kondisi ruangannya sangat berantakan dan mengira, mungkin Nevia yang melakukan semua ini karena traumanya itu yang makin membuatnya stres. Beberapa saat kemudian Nevia pun kembali, namun ia juga terkejut melihat kondisi ruangan ini yang berantakan. Just found it like this. A robbery? Nevia pun menduga, bahwa mungkin ini ulah dari seorang pria misterius yang ia lihat di karnaval dan pantai sebelumnya. What do you mean? The same guy around it. Karena dirasa sudah tak aman lagi, Freya pun memutuskan untuk mengajak Nevia untuk pergi dari sini. Lagi-lagi momen ini terkait kembali dengan masa lalu Nevia bersama Lucy, yang pada saat itu Nevia mengajaknya pergi dari rumah ini, karena ternyata rumah mereka tinggali ini milik pendeta yang jahat pada mereka berdua. Tetapi Lucy menolaknya, dan memberikannya sebuah pisau untuk berjaga-jaga, karena Lucy sendiri bermaksud akan menahan majikannya tersebut untuk melindungi pelarian Nevia, yang tentunya, Lucy pun harus mati mengorbankan dirinya dibunuh pendeta itu, hanya demi membuat Nevia bisa pergi dengan bebas. Mereka kini berhenti di sebuah hutan, yang dimana mereka pun mulai berjelajah, mencari kenikmatan kebahagiaan bagi hati mereka, demi kehidupan yang lebih baik. Tetapi Nevia kembali melihat ingatan masa depan jahatnya itu, yang dirinya pun langsung mengatakan pada Freya untuk segera berpisah, karena mungkin dirinya akan membawa petaka bagi keselamatan Freya. Freya pun yakin, bahwa Nevia adalah teman yang baik, dan tentu seberapa berat masalahnya, tak mungkin Nevia harus tega menghabisi bahwa sahabatnya dirinya. Apalagi ia telah berjanji akan selalu bersama dengan Nevia apapun yang terjadi. Pagi yang cerah, Nevia pun bangun tidurnya, dengan sambutan dari Freya yang lebih dulu bangun, dan tak lupa menyuruhnya untuk mandi terlebih dahulu di pinggir sungai, sebelum melanjutkan bersenang-senangnya kembali. Kali ini mereka berencana akan piknik di suatu tempat, namun pandangan mereka teralihkan dengan mobil putih yang Nevia lihat di rumahnya tadi, yang berhenti di dekat mobil mereka. Pria di sana tak lain itu Tyler, yang dirinya bermaksud untuk meminta Freya menyerahkan flashdisk yang berisi rekaman perkosaan ayahnya itu. Freya sungguh tak paham, mengapa Tyler bisa mengetahui hal itu, dan apa maksud dengan tujuannya itu. What do you want with them? Know who you've been speaking with. Lalu dari belakang muncul satu pria lagi yang merupakan sekretaris kantor ayahnya itu. Ternyata selama ini Tyler merupakan mata-mata yang dikirim ayahnya untuk mengintainya kemanapun Freya pergi, dan bermaksud untuk menghilangkan barang bukti perkosaan yang ada di flashdisk Freya. Let's just get this over with. Di sini Nevia teringat dengan ingatan masa depannya, ketika dirinya memiliki kesempatan untuk membunuh Tyler, tetapi Nevia dengan kesucian hatinya, memilih untuk mengurungkan kesempatan itu, sehingga dirinya pun terus berlari. Mereka berdua pun berhenti tepat di dekat sungai, lalu berusaha menyeberangi sungai itu. Di akhir film ini cukup ambigu, karena kita sama sekali tidak dijelaskan apa maksud dengan adegan ini, dan menurut analisa saya, di sini Nevia bermaksud bernegosiasi dengan Tyler, untuk mengorbankan dirinya ini, dan meminta membiarkan Freya pergi. Tetapi Freya tak membiarkan sahabatnya itu berkorban untuknya, sehingga dengan berat hati, Freya membuang flashdisknya itu ke sungai, sehingga Tyler pun menghentikan pengejarannya itu, dan Nevia dan Freya pun akhirnya bisa terbebas dan hidup tenang dengan bahagia. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul The Offing. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.